Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ismantul, NIM 048 dari kelas MBS 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan terbagi atas bank dan non-bank. Lembaga keuangan non-bank terdiri atas reksadana, asuransi, baitul mal wat tamwil, dan pegadaian. Sedangkan bank terdiri atas bank sentral, bank umum, bank pengkreditan rakyat. Yang pertama, lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga yang memberikan jasa dalam hal keuangan, namun bukan merupakan bank. Lembaga ini juga dapat menarik dana dari masyarakat, namun secara tidak langsung. Seperti lembaga pembiayaan yang terdiri dari leasing, factoring, pembiayaan konsumen dari kartu kredit, perusahaan asuransi, dan sebagainya. Lembaga ini memiliki tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal dan untuk membantu permodalan perusahaan yang ekonominya lemah. Adapun jenis lembaga keuangan non-bank dengan prinsip syariah, yang pertama terdapat asuransi syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional, asuransi syariah adalah usaha untuk saling tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi saham dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko atau bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Yang kedua, reksadana syariah merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam portofolio efek dalam bentuk saham, obligasi, valuta asing, atau deposito oleh manajer investasi yang mengacu pada syariat Islam dengan ketentuan bagi hasil mudharabah. Yang ketiga, pegadaian syariah, yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan memiliki nilai ekonomis. Pegadaian syariah menggunakan sistem data administrasi atau bagi hasil untuk menggantikan prinsip bunga. Yang terakhir, baitul mal wat tamwil atau BMT. Merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan usaha kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Lembaga ini didirikan dengan maksud memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasinya berdasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, sewa, dan titipan. Selanjutnya mengenai lembaga keuangan bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang mengumpulkan dana masyarakat atau menerima simpanan uang dari masyarakat yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau peminjaman uang. Tujuan didirikannya bank yang pertama untuk menyediakan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah, yang kedua meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Secara garis besar ada 3 fungsi bank. Yang pertama, sebagai penghimpun dana. Artinya, dana yang dimiliki oleh bank itu merupakan setoran modal awal di saat bank berdiri. Dana pinjaman dari bank lain berupa call money dan dana dari masyarakat. Yang kedua, sebagai penyalur kredit. Artinya, bank sebagai pemberi kredit bagi masyarakat yang memerlukan dana segar untuk usaha mereka. Yang ketiga, sebagai penyalur dana. Artinya, bank berfungsi sebagai perantara pembayaran atau lalu lintas pembayaran antar lembaga orang per orang. Adapun jenis dari lembaga keuangan bank, yang pertama ada bank sentral. Merupakan bank yang bertanggung jawab untuk menstabilkan nilai mata uang. Selain itu, bank sentral juga berperan dalam menetapkan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa, hingga mengatur dan mengawasi bank lain. Contoh dari bank sentral adalah Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum. Merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, baik secara konvensional maupun syariah.
Bank umum berperan sebagai perantara keuangan bagi pihak yang membutuhkan dana atau memiliki dana. Contoh dari bank umum yaitu Bank BNI, BCA, BRI, Bank Mandiri, dan lain-lain. Yang terakhir, Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR merupakan lembaga yang memberikan pinjaman dana untuk keperluan modal usaha masyarakat. BPR hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito dan tabungan. Contoh dari BPR yaitu Lembaga Perkreditan Desa atau LPD dan Badan Kredit Desa atau BKD. Ada beberapa produk yang ditawarkan oleh bank. Yang pertama, tabungan. Bank menyediakan layanan simpanan baik uang maupun berupa barang dan surat berharga yang dapat ditarik kapan saja menggunakan buku tabungan atau kartu ATM. Yang kedua, deposito. Sama seperti tabungan, bedanya deposito memiliki jangka waktu. Deposito hanya dapat ditarik ketika sudah jatuh tempo. Yang ketiga, giro. Simpanan yang dapat ditarik kapan saja menggunakan cek atau biliet giro. Selanjutnya mengenai perbedaan lembaga keuangan bank dan non-bank. Lembaga keuangan bank melakukan kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat, lalu menyalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan, serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya. Sedangkan lembaga keuangan non-bank hanya memfokuskan pada satu kegiatan perusahaannya saja. Misalnya, perusahaan asuransi hanya fokus untuk memberikan layanan tanggungan kepada masyarakat yang tergabung dalam layanan mereka. Yang kedua, lembaga keuangan dapat secara langsung menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Sedangkan lembaga keuangan non-bank tidak dapat melakukan cetak uang giral seperti lembaga keuangan bank. Yang terakhir, lembaga keuangan bank dapat mengumpulkan dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk giro, tabungan, maupun deposito. Sedangkan lembaga keuangan non-bank tidak dapat secara langsung mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.